Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang striving talents yang sebelumnya kita membahas tentang disiplin dan konsistensi. Sekarang kita akan lanjutkan pada tema bakat, achiever dan fokus. Ya, dua bakat ini adalah sama-sama di striving talents, kemudian bakat-bakat yang menunjukkan kerja-kerja dedikatif, ya, penuh kesungguhan, ya. Bagaimana intinya adalah mencapai target gitu. Nah, bedanya adalah kalau fokus dia membutuhkan target yang jelas, yang terarah, ya, kemudian dalam waktu yang panjang, ya, relatif panjang, dan dia merasa tidak nyaman kalau melompat-lompat pekerjaan, berpindah-pindah, ya, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Bagi dia itu tidak merasa nyaman gitu. Nah, memang bagi orang-orang fokus tujuan adalah segalanya, apalagi tujuan itu memang benar-benar membuat dia merasa harus mencapai itu, ya, dan jelas arahnya, jelas sistem kerjanya dan sebagainya gitu ya. Nah, bagi mereka yang punya bakat fokus kuat, tujuan adalah segalanya gitu. Jadi ada baiknya ketika Anda bekerja dengan bakat fokus, Anda tentukan dulu target yang jelas, tujuan yang jelas, kapan mau diselesaikan dan sebagainya, ya, sehingga Anda akan bekerja jauh lebih dedikatif dibandingkan orang lain gitu. Nah, bagi Anda yang punya bakat fokus, ketika dikombinasikan, ya, dengan bakat-bakat lainnya seperti responsibility, ya, kemudian ideation, akan menghasilkan tipe kekuatan sebagai produser, ya. Dengan potensi kekuatan tentunya producing. Anda punya kemampuan untuk menghasilkan, ya, sejumlah barang dalam jumlah besar, ya, dan dalam waktu tertentu, ya, dan itu sangat membutuhkan ketelitian dan fokus, ya. Atau Anda punya tipe kekuatan sebagai operator, ketika Anda komunikasikan dengan bakat konsistensi dan deliberatif dengan potensi kekuatan operating, ya, Anda bisa menjalankan sistem kerja, peralatan kerja yang memang butuh kehati-hatian, butuh keselamatan diri Anda dan orang lain, dan butuh prosedur yang jelas, ya. Anda harus melihat, ya, mengamati jalannya sebuah sistem kerja atau peralatan itu. Atau Anda bisa melakukan monitoring, ya, bagaimana mengawasi jalannya sebuah sistem kerja, apakah ada ketidaksesuaian dari sistem kerja tersebut. Nah, bagi Anda yang lemah bakat fokus, ya, pastinya Anda akan tidak nyaman ketika bekerja hanya dengan single tasking, ya, hanya satu pekerjaan dalam jangka waktu yang panjang, relatif panjang. Anda sangat mudah teralihkan perhatiannya ke yang lain gitu. Jadi caranya adalah memang ketika Anda punya jangka panjang, Anda pilah-pilah, ya, Anda pecah-pecah lagi menjadi jangka pendek, yang sehingga Anda punya keleluasan untuk mencapainya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, ya. Intinya adalah menjadikan jangka panjang menjadi jangka pendek. Nah, tentunya dengan orang yang bakat fokus kuat, Anda cocok untuk menjadi seorang project officer, ya, atau project manager untuk mengerjakan sebuah project dalam jangka waktu panjang, ya. Kemudian Anda bisa menjadi seorang leader untuk mengawasi, ya, jalannya sebuah pekerjaan. Yang intinya adalah Anda cocok untuk tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan fokus ketelitian yang relatif tinggi gitu. Nah, apa bedanya dengan achiever, ya? Walaupun sama-sama butuh target, kalau achiever adalah orang yang punya dorongan untuk ingin selalu sibuk, punya stamina yang besar, ya, semangat yang tinggi untuk bekerja tanpa batas, ya, sehingga memang dia terlihat sangat workaholic, ya, gila kerja lah begitu. Bagi dia pekerjaan itu, ya, harus banyak, ya, bahkan multitasking, ya. Tetapi dalam jangka waktu yang singkat, ya, entah hari per hari, entah dalam satu pekan bisa melakukan banyak hal, itu bagi dia membahagiakan. Jadi sangat tidak puas ketika dia hanya menetapkan target hanya satu atau dua, ya, sehingga ada waktu-waktu luang yang begitu banyak
dalam keseharian dia. Itu bagi seorang achiever sangat mengganggu. Nah, ketika seorang achiever ini dikombinasikan dengan bakat ideation dan konsistensi, ya, dia akan melahirkan sebuah tipe kekuatan sebagai produser, ya, dengan potensi kekuatan producing tadi, ya, menghasilkan sebuah atau sejumlah barang dalam jangka waktu yang singkat gitu ya, dalam mengejar target gitu. Atau juga sebagai distributor dengan bakat arranger dan konsistensi, Anda bisa menyebarkan barang-barang yang distributing ke banyak tempat, banyak barang ya, ke banyak orang dalam waktu yang relatif singkat. Atau juga bisa sebagai explorer ya, bagaimana dengan kemampuan bakat analytical input dan fokus, Anda bisa menyelesaikan sebuah penelitian yang menuntut Anda untuk tuntas gitu ya. Karena penelitian tentunya dari masalah memunculkan sebuah solusi yang diharapkan. Bisa jadi Anda melakukan exploring ya, atau surveying ya, di sebuah tempat yang membutuhkan menggali permasalahan yang lebih maksimal atau lebih detail lagi. Nah, orang-orang achiever sangat menyenangi itu. Bagi orang yang punya bakat achiever kuat, tentunya ada pekerjaan-pekerjaan yang sangat cocok untuk mereka ya, entah bagian penjualan ya, sales gitu ya, bagian teknisi proyek, teknisi lapangan, atau seorang relawan ya, petugas SAR yang memang dia butuh bekerja cepat ya, butuhkan kerja hari ke hari, day to day, daily to daily, sehingga terlihat hasilnya, ada personal achievement gitu ya, ada pencapaian personal. Itu dia perbedaan dan persamaan bakat fokus achiever, bakat yang berada di striving talents, yang sama-sama menunjukkan kerja-kerja yang dedikatif.